Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran pertama. Mari kita langsung saja ke materinya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Allah telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dari daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, coba perhatikan gambar ini anak-anak. Ini adalah gambar bermacam-macam tumbuhan. Ada singkong, lalu ada pisang, dan lain-lain. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Jadi, perkembangbiakan alami ini contohnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam bijinya atau tumbuh tunas. Bisa juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji yaitu ada pohon mangga, jeruk, dan semangka. Kemudian ada rambutan, pepaya, dan lain-lain. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya ada pohon pisang, bambu, cocor bebek. Nah, contohnya pisang nih. Jadi di sekitar pisang itu tumbuh lagi anak-anak menjadi tunas-tunas yang baru yang nantinya akan menjadi tumbuh pohon pisang. Nah, di sini juga ada lidah buaya dan tebu. Nah, itu adalah contoh tumbuhan berkembang biak dengan cara tunas. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Contohnya seperti ini anak-anak. Nih. Nah, ini adalah cara mencangkok tanaman. Contohnya kita akan mencangkok tanaman mangga. Antara mangga mana lagi dan mangga harum manis. Nah, itu bisa dicangkok anak-anak. Nanti hasil buahnya persilangan antara buah mana lagi dan harum manis.
Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Nah, caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Langkah-langkahnya ada di buku tema ya. Nah, contoh hasil tempelannya. Contohnya di sini nih, jenis daun. Daun apa tuh yang ditempelin? Pohon mangga. Terus dikasih keterangannya. Nama tanaman pohon mangga. Cara berkembang biaknya dengan apa? Dengan biji gitu ya. Kayak gitu ya sampai nomor 5. Nah, buatnya seperti ini ya anak-anak. Bisa daunnya daun apa aja terserah ya. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya kamu membuat kegiatan seperti ini. Nah, pertama kamu ambil beberapa helai daun kering, kemudian robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Lalu tempelkan potongan daun tersebut di buku gambar. Nah, anak-anak, ini adalah contoh mozaik dari daun kering. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar ini. Nah, seperti ini ya, kalian bisa praktikkan di rumah masing-masing. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, bentuk pembagiannya 10 dibagi 2. Karena ada 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok. Jadi, bentuk pembagiannya 10 dibagi 2. Ayo kita ingat lagi materi di kelas 2. 10 dibagi 2 kita bisa dengan cara pengurangan bentuk yang berulang. Berarti 10 dikurangin 2 terus menerus. Nanti hasil akhirnya 0. 10 dikurangin 2, 8. Nah, ini belum 0 ya. Nah, 8-nya ini kita turunkan ke bawah. 8 dikurangin 2, 6. Ternyata belum juga 0. Nah, 6 kita turunkan lagi. 6 diambil 2, 4. Belum juga 0. Berarti 4-nya kita turunkan lagi. 4 dikurangin 2 sama dengan 2. Nah, 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Nah, 0-nya sudah ketemu ya. Berarti ini hasil akhirnya. Di angka pengurangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Maka kita bisa ditulis dalam bentuk panjang. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangin 2 sebanyak 5 kali 2-nya ya. Karena yang tadi kita sudah coret-coret tuh di samping tuh, pengurangannya sudah 5 kali. Berarti 10 dikurangin 2, dikurangin 2, dikurangin 2, dikurangin 2, dikurangin 2. Sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka kita tulis 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Nah, masih ingat
pembelajaran kelas 2. Nah, pembelajaran di kelas 3 ini angkanya lebih susah lagi, lebih tinggi lagi ya. Nah, contohnya untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2 sama dengan anak-anak di sini namanya nih tangga bagi ya. Lalu kita tulis angka 52-nya di bawah ya, tuh ada angka 52. Nah, lengkungan ini kita beri sebagai tanda pembaginya. Kita tulis di situ angka 2. Lalu cara pertamanya gimana Bu Guru? Nah, dari 52 ini kita ambil depannya nih, angka 5. Nah, 5 ini kita bagi 2. 5 dibagi 2 sama dengan, nah di sini kita pakai cara yang berulang ya. 5 diambil 2 sama dengan 3. 3 diambil 2 sama dengan 1. Nah, ada berapa pengurangan nih di sini nih? Ada 2. Tapi punya sisa 1. Nah, kita tulis nih 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa 1. Nah, 2-nya ini kita taruh tuh di atas ya. Satunya kita singkirkan aja. Nah, sekarang kita balik nih adik-adik ke bawah. Dari bawah ke atas kita bagi. Tapi kalau dari atas ke bawah kita kalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 4-nya ini kita tulis di bawah angka 5. Terus habis itu, lalu kita kurangi. 2 kita turunkan ke bawah. 5 diambil 4, 1. Berarti hasilnya 12. Nah, 12 ini kita bagi ke atas ya. 12 dibagi 2 berapa tuh? Nah, ayo kita jumlah pengurangan berulang. 12 diambil 2 sama dengan 10. 10 dikurangin 2 sama dengan 8. 8 dikurangin 2 sama dengan 6. 6 dikurangin 2 sama dengan 4. 4 dikurangin 2 sama dengan 2. 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Nah, udah ketemu ya nolnya ya. Nah, jadi berapa tuh 12 dibagi 2? Iya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 kita taruh tuh di atas. Nah, jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita taruh tuh di bawah tuh 12. Di angka di bawah 12. 12 diambil 12 sama dengan 0. Nah, sudah habis ya anak-anak, berarti 52 dibagi 2 hasilnya 26 gitu anak-anak. Semoga anak-anak paham ya apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.